Slide 1. Pengenalan Engine Resources Management (ARMAM) adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia, peralatan, dan informasi di kamar mesin kapal dengan menitik beratkan pada keterampilan non-teknis. Tujuannya mencegah kesalahan manusia, meningkatkan koordinasi tim, serta memastikan operasi berlangsung aman dan efisien. Konsep ini diadopsi dari manajemen sumber daya anjungan dan menjadi pondasi pembentukan budaya selamat di ruang mesin. Fungsi utama IRM adalah mengintegrasikan komunikasi efektif, pembagian tugas, berbasis kompetensi, penetapan prioritas pekerjaan, dan pemantauan situasi secara kontinu. Prinsip kerjanya mengikuti siklus Rencanalaka yang menyatu dengan sistem manajemen keselamatan kapal. Komponen pendukung meliputi tim jaga masinis dan ailer, SOP yang sudah dibakukan, alat komunikasi internal, panel kontrol mesin, dan buku catat harian. Penerapan IRM dimulai dengan persiapan berupa pengumpulan seluruh personel jaga dan penetapan rencana kerja. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap kondisi fisik dan mental personel, ketersediaan peralatan, serta informasi log terakhir. Selama jaga, alokasi tugas disampaikan secara terang, komunikasi dijaga model closed loop, dan beban kerja dimonitor agar tidak terjadi kelebihan. Setelah tugas selesai, selalu lakukan debriefing singkat dan pencatatan temuan untuk perbaikan operasi berikutnya. Seluruh konsep IRM dibangun di atas kesadaran bahwa kecelakaan maritim seringkali berakar pada kegagalan komunikasi dan pengambilan keputusan, bukan semata kerusakan teknis. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan lunak seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan situational awareness menempati porsi sama pentingnya dengan pelatihan teknis motor diesel. Organisasi Maritim Internasional (IMA) melalui STCW telah mewajibkan penguasaan manajemen sumber daya bagi seluruh perwira mesin, menjadikan IRM bukan lagi pelengkap, melainkan syarat kompetensi yang harus dipegang teguh. Slide 2. Tujuan dan manfaat penerapan IRM. Penerapan IRM bertujuan membentuk pola pikir awas situasi situasional, awareness, dan budaya saling peduli terhadap keselamatan di kamar mesin. Dengan IRM, sumber daya terbatas dialokasikan secara dinamis sesuai prioritas, sehingga potensi miskomunikasi dan kelelahan kerja dapat ditekan. Manfaat nyata adalah berkurangnya insiden hampir celaka, respons lebih cepat saat darurat, dan kinerja mesin yang lebih andal. IRM bekerja melalui perencanaan harian, pelaksanaan tugas dengan penugasan jelas, pemantauan kinerja kru dan mesin, serta evaluasi berjangka. Alat bantu yang dipakai meliputi checklist komunikasi, papan status kerja, dan sesi umpan balik rutin. Seluruh personel didorong untuk berpartisipasi aktif dalam latihan drill dan penilaian kompetensi agar keterampilan non-teknis terus terasah. Langkah operasional mewujudkan manfaat IRM dimulai dengan pemasangan poster pengingat di sisi, pengecekan familiarisasi kru, serta pembagian peran setiap awal shift. Setiap jam, dilakukan pemantauan situasi terstruktur terhadap beban kerja, log pesan, dan kondisi alat. Seusai shift, pengawas mencatat penyimpangan, prosedur, dan hasil tersebut dibahas dalam rapat keselamatan bulanan guna menyempurnakan praktik di lapangan. Penerapan IRM selaras dengan sistem manajemen keselamatan SMS perusahaan karena keduanya menuntut dokumentasi, audit, dan perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja seperti penurunan near miss hampir celaka dan peningkatan jumlah laporan speak up menjadi alat ukur keberhasilan IRM. Dengan data yang tercatat, manajemen armada dapat memetakan area lemah dan menyusun program pelatihan yang lebih tepat. Sasaran. Slide 3. Alokasi, assignment, dan prioritisasi sumber daya. Alokasi berarti membagi sumber daya yang tersedia personel, waktu, peralatan ke berbagai pekerjaan. Assignment adalah penunjukan individu tertentu sebagai penanggung jawab, dan prioritas adalah urutan pengerjaan berdasarkan tingkat urgensi serta dampaknya terhadap keselamatan. Di kapal, ketiga konsep ini mencegah bentrok tugas, menghindari kelelahan, dan memastikan pekerjaan kritis tidak terlewat. Prinsipnya,
menggunakan matriks urgensi penting dan menjaga keseimbangan beban masing-masing awak. Komponen utama yang mendukung meliputi daftar pekerjaan harian, tabel Manning, catatan jam kerja, rekam kompetensi personel, dan daftar peralatan khusus. Pengoperasiannya dilakukan saat briefing sebelum kerja, dengan pemimpin membahas peran tiap anggota, target waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Metode closed loop dipakai agar setiap instruksi terverifikasi, dan wewenang menghentikan pekerjaan diberikan jika tim mendapati kondisi tidak aman. Langkah kerjanya dimulai dari masinis, jaga mencetak perintah kerja, dan mengidentifikasi anggota yang bertugas. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kompetensi, serta kondisi fisik personel. Saat alokasi, pekerjaan darurat ditetapkan sebagai prioritas merah dan langsung dilaksanakan. Pekerjaan penting dijadwalkan dalam shift, sedangkan tugas ringan didelegasikan ke oiler atau ditunda. Progres dipantau tiap 30 menit. Dan bila ada gangguan mendadak, alokasi segera disesuaikan. Di akhir, hasil diverifikasi dan penggunaan jam orang dicatat sebagai data evaluasi. Kesalahan dalam alokasi dan penugasan dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan, personel kelelahan, serta tertundanya perawatan kritis. Contoh nyata adalah ketika dua pekerjaan besar dijadwalkan bersamaan tanpa memperhitungkan jumlah oiler, sehingga salah satu harus dikerjakan terburu-buru dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penggunaan tabel Manning dan pemantauan jam kerja menjadi bagian wajib dari prosedur harian. Slide 4. Matriks prioritas dan manajemen. Beban kerja matriks prioritas adalah peta pengambilan keputusan yang mengelompokkan tugas berdasarkan dimensi urgensi dan dampak, mirip matriks Eisenhower. Fungsi utamanya menyasar sumber daya terbatas pada pekerjaan yang paling kritis bagi keselamatan jiwa, kapal, dan lingkungan. Prinsip kerjanya mengategorikan kegiatan menjadi langsung lakukan jika urgen dan penting, jadwalkan bila penting, namun tidak urgen, delegasikan bila urgen, tapi kurang penting, serta tunda atau hapus yang tidak urgen dan tidak penting. Komponen matriks ini mencakup daftar tugas lengkap, kriteria urgensi seperti perintah perusahaan dan potensi kerusakan parah, serta ketersediaan personel. Matriks diterapkan saat rapat pagi, maupun saat muncul gangguan beruntun yang memaksa perubahan rencana. Visualisasinya dapat berupa papan warna merah, kuning, biru, dan hijau agar seluruh kru langsung paham urutan kerja tanpa perlu aba-aba panjang. Prosedur operasionalnya dimulai dengan menuliskan semua tugas aktif di papan kamar mesin. Selanjutnya, tiap tugas dinilai konsekuensi gagalnya dan dicek ketersediaan suku cadang. Pekerjaan terkait keselamatan, seperti kebocoran bahan bakar atau alarm vital, segera masuk kategori merah dan langsung dikerjakan tanpa menunggu. Kategori kuning untuk perbaikan yang memengaruhi keandalan dijadwalkan dalam shift yang sama, sementara tugas biru dan hijau diatur sesuai sisa jam orang. Jika muncul insiden darurat baru, seluruh prioritas dievaluasi ulang seketika, dan status akhir diperbarui di papan serta dilaporkan ke shift berikutnya. Matriks prioritas bukanlah dokumen statis. Ia berubah seiring masuknya pekerjaan baru atau berkembangnya kondisi darurat. Papan tulis besar di CAR yang memuat kolom warna-warni menjadi alat vital untuk memperbarui status secara langsung dan transparan. Seluruh kru dapat melihat perpindahan tugas antar kategori tanpa harus bertanya, sehingga inisiatif dan situasional awareness tim meningkat. Slide 5. Studi kasus, alokasi sumber daya, saat kerusakan mesin induk studi. Kasus ini mengambil situasi mesin induk mengalami overheat, alarm berbunyi, dan kapal sedang berada di alur pelayaran sempit. Sumber daya yang tersedia hanyalah satu masinis, dua oiler, dan satu electrician. Keterbatasan waktu dan kondisi kritis menuntut alokasi yang tepat untuk mencegah tubrukan atau kandas. Tujuan simulasi ini melatih pengambilan keputusan cepat berbasis data dan kompetensi. Prinsip dasarnya adalah mengarahkan personel paling kompeten ke tugas diagnosis, sementara personel lain menyiapkan peralatan dan menjalin komunikasi dengan anjungan.
Komponen yang diaktifkan meliputi tim tanggap darurat kamar mesin, checklist prosedur kontingensi, radio, dan panel kontrol. Semua tindakan harus sesuai rencana darurat yang sudah disepakati. Dengan penugasan yang tegas dan closed loop wajib pada setiap instruksi. Langkah pertama, begitu alarm berbunyi, masinis jaga langsung mengumumkan kondisi darurat melalui komunikator. Personel berkumpul di TC, R dan melaporkan status masing-masing. Masinis 2 melakukan alokasi, electrician memeriksa suhu dan arus motor kipas. LRA membantu memeriksa C-chest dan filter, sementara LRB segera melapor ke anjungan agar kecepatan dikurangi. Setiap penerima wajib mengulangi instruksi. Masinis 2 terus memantau laporan guna memutuskan apakah perlu sedaun. Setelah kondisi normal, kondisi distabilkan, kronologi serta alur alokasi dicatat untuk evaluasi dan latihan mendatang. Kejadian semacam ini harus dicatat secara rinci dalam log insiden dan dibagikan ke seluruh armada melalui sirkuler keselamatan. Pelajaran yang dipetik, seperti pentingnya diagnosis cepat dan koordinasi dengan anjungan, dapat mencegah kejadian serupa di kapal lain. Sistem informasi pelayaran internal memungkinkan berbagi pengalaman secara anonim dan membangun basis pengetahuan kolektif. Slide 6. Prinsip dasar komunikasi efektif adalah proses penyampaian maklumat yang jelas, singkat, dan dipahami sama oleh pengirim serta penerima. Di atas kapal, kesamaan pemahaman ini mencegah kesalahan, baca instruksi mesin, memperlancar koordinasi antar departemen, dan secara langsung meningkatkan keselamatan operasi. Prinsip utamanya adalah closed loop, penggunaan bahasa umum pelayaran SMSIP, serta penghindaran kata-kata bermakna ganda. Unsur pembentuk komunikasi terdiri dari pengirim, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Media yang dipakai bisa berupa verbal langsung, radio handy-talkie, atau isyarat tangan standar. Agar efektif, pengirim harus memastikan suasana mendukung kurangi kebisingan. Nyalakan tanda bahwa sedang ada instruksi penting. Penerima pun perlu menunjukkan kontak mata atau sinyal siap sebelum pesan disampaikan. Dalam praktik di kamar mesin, persiapan dimulai dengan mengecek fungsi alat komunikasi dan meminimalkan gangguan suara. Saat akan menyampaikan perintah, gunakan kalimat pendek misalnya buka valve nomor 3, pendingin mesin induk. Penerima wajib mengulangi, buka valve nomor 3, dimengerti. Bila pengulangan tidak tepat, koreksi segera. Pengawasan dilakukan dengan memastikan tindakan sesuai instruksi dan setelah pekerjaan rampung, pengirim mengonfirmasi hasil akhir agar rantai informasi tertutup sempurna. Komunikasi yang buruk telah berkontribusi pada sejumlah kecelakaan besar, seperti tubrukan akibat salah tafsir perintah kemudi. Oleh karena itu, EMO menerbitkan SMCP yang wajib digunakan, terutama saat berinteraksi dengan pihak luar atau dalam situasi navigasi rumit. Di kamar mesin, frasa standar seperti tekanan turun, temperatur naik, dan mesin stop diucapkan dengan lafal dan struktur yang tidak menimbulkan keraguan. Slide 7. Teknik komunikasi. Closed loop. Teknik closed loop adalah metode komunikasi di mana penerima mengulangi kembali isi pesan pengirim, lalu pengirim mengonfirmasi kebenaran ulangan tersebut. Teknik ini menjadi sangat wajib pada instruksi yang terkait keselamatan, perubahan kecepatan, start atau stop mesin, serta operasi dengan risiko tinggi. Dengan 3 langkah sederhana kirim, ucap ulang, konfirmasi celah distorsi maklumat dapat ditutup rapat. Komponen pendukung closed loop adalah suara lantang, istilah baku, is-m-c-pi, dan kepastian konfirmasi via kata benar atau koreksi. Pengirim dan penerima somasima bertanggung jawab terhadap validitas informasi. Tidak boleh ada instruksi yang dilanjutkan sebelum lingkaran tertutup. Budaya ini menuntut keberanian asertif, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban mempertanyakan instruksi yang tidak jelas. Langkah operasionalnya diawali dengan uji radio atau intercom. Tes radio. Panggil catcher. Setelah komunikasi terbukti hidup, pengirim memberi perintah. CCR minta oiler nyalakan pompa bilga nomor 2. Penerima menjawab, dimengerti.
Nyalakan pompa bilga nomor 2. Pengirim lalu menegaskan, benar, laksanakan. Selanjutnya, operator memantau indikator tekanan dan arus di panel, lalu melaporkan hasilnya. Baru setelah laporan diterima dan dibenarkan, tugas dianggap selesai. Dalam situasi darurat, denyut jantung meningkat dan daya pikir menyempit, sehingga instruksi sering tidak lengkap atau penerima hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Closed loop memotong potensi ini dengan memaksa konfirmasi verbal. Latihan berulang membuat teknik ini menjadi refleks, sehingga saat terjadi kebakaran atau blackout, tim tetap dapat berkoordinasi dengan dingin dan terstruktur. Slide 8. Unsur-unsur komunikasi dan hambatannya. Setiap proses komunikasi melibatkan pengirim, encoding, saluran, decoding, penerima, serta umpan balik. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu jalur tersebut, seperti kebisingan fisik di kamar mesin, stres psikologis akibat beban kerja tinggi, perbedaan bahasa lokal antar kru, dan struktur hierarki yang kaku. Memahami sumber gangguan ini adalah kunci untuk meminimalkan salah terima instruksi. Dalam kerangka IARM, setiap personel diajak mengenali bahwa hambatan bisa berasal dari internal kelelahan, prasangka maupun eksternal suara mesin, alat rusak. Strategi mitigasinya meliputi penggunaan isyarat tangan standar saat suara tak memungkinkan, frasa maritim baku SMCP, serta sikap saling cross-check bila ragu. Pimpinan jaga juga menunjuk satu orang sebagai pemantau komunikasi ketika sedang melakukan pekerjaan kompleks praktik di lapangan. Dimulai dengan identifikasi momen rawan miskomunikasi, misalnya saat olah gerak atau start mesin induk. Kemudian, kru mengecek tingkat kebisingan dan memastikan earplug tidak menghalangi instruksi verbal. Selama operasi, jika penerima tampak bimbang, pengirim harus meminta pengulangan, bukan melanjutkan perintah. Saat debriefing, catatan hambatan yang muncul didiskusikan terbuka untuk menyusun perbaikan prosedur, sehingga setiap pengalaman menjadi guru bagi seluruh tim. Kapal dengan kru multinasional menghadapi hambatan tambahan berupa dialek, aksen, dan perbedaan pengucapan kata teknis. Solusi yang diterapkan adalah menetapkan bahasa kerja tunggal, umumnya bahasa Inggris maritim, serta menyediakan daftar kosakata standar yang ditempel di situ. Semua personel didorong untuk mengulangi perintah menggunakan frasa book yang sama, bukan menerjemahkan secara spontan. Slide 9. Briefing dan debriefing. Kamar mesin briefing adalah pertemuan singkat prakerja untuk menyamakan pemahaman akan tugas, risiko, peran, serta langkah darurat. Debriefing adalah evaluasi pasca kerja yang berfokus pada pembelajaran dari proses yang sudah dijalani. Keduanya merupakan pilar IRM karena menjamin bahwa setiap individu masuk ke area kerja dengan gambaran utuh dan keluar dengan catatan perbaikan yang konkret. Komponen briefing mencakup agenda, peta kerja, daftar risiko, dan pembagian tanggung jawab personal. Debriefing mengandalkan kejujuran dan fokus pada sistem, bukan mencari siapa yang salah. Dengan pendekatan tanpa celah nomor blame, anggota tim lebih terdorong menyampaikan kendala yang dijumpai sehingga organisasi belajar lebih cepat. Pelaksanaan briefing diwajibkan sebelum pekerjaan berisiko tinggi dan setelah insiden. Langkah operasional dimulai dengan mengumpulkan tim di tempat yang tenang serta menyiapkan kartu kerja dan gambar teknis. Pemimpin membuka dengan menyebutkan tugas utama, potensi tumpahan, dan alokasi alat pelindung diri. Setiap anggota lalu mengonfirmasi perannya menggunakan closed loop. Setelah tugas selesai, debriefing digelar dengan 2 pertanyaan kunci. Apa yang berjalan baik? Dan apa yang perlu diperbaiki? Semua masukan dicatat, disepakati langkah perbaikannya, dan dijadikan masukan untuk revisi SOP jika diperlukan. Debriefing yang efektif mengikuti struktur patch positif, mulai dari apresiasi atas kerja keras, lalu identifikasi kesenjangan antara rencana dan kenyataan, diakhiri dengan kesepakatan tindakan. Suasana debriefing harus bebas dari rasa takut disalahkan. Chief Engineer bertugas memfasilitasi, bukan menghakimi. Dengan demikian, setiap sesi menjadi momen belajar yang ditunggu, bukan sesi interogasi yang dihindari.
Slide 10. Keterampilan asertivitas dalam komunikasi. Asertivitas adalah kemampuan menyampaikan pendapat atau kekhawatiran secara tegas, jujur, dan tetap hormat, terutama ketika menyangkut keselamatan. Dalam konteks kapal, keterampilan ini memungkinkan seorang oiler atau masinis junior berani speak up saat melihat kondisi tidak aman tanpa takut diabaikan, dibentak, atau diberi sanksi. Budaya asertif justru dipupuk oleh manajemen agar setiap mata dan telinga di kamar mesin menjadi sensor keselamatan. Teknik yang diterapkan antara lain, metode PES-Probe, selidik, alert waspada, challenge tantang, emergensi darurat, serta aturan 2 challenge. Prinsipnya bertahap. Awali dengan pertanyaan lunak, naikkan keperingatan jika tidak ditanggapi. Lalu tantangan tegas, dan bila perlu naikkan ke tingkat darurat dengan menghubungi kepala kamar mesin. Dukungan perusahaan sangat penting agar asertivitas tidak dipandang sebagai pembangkangan, melainkan tanggung jawab moral. Penerapannya dimulai dari pemahaman, setiap kru akan wewenang menghentikan pekerjaan tidak aman ketika melihat kepulan asap dari panel. Misalnya, seorang oiler dapat memulai dengan, "Saya lihat asap. Apakah aman diteruskan?" Bila rekan kerja tidak merespons, dilanjutkan dengan, "Saya khawatir ini korsleting. Tolong dihentikan dulu." Andai tetap diabaikan, ia harus menghubungi Chief Engineer. Setelah situasi terkendali, kejadian positif speak up ini dilaporkan dan dijadikan teladan dalam rapat keselamatan. Perbedaan tipis antara asertif dan agresif terletak pada niat dan nada bicara. Asertif bertujuan melindungi keselamatan, sementara agresif menyerang pribadi. Dalam pelatihan, kru diajari memulai kalimat dengan "saya merasa" atau "saya melihat", bukan "kamu salah". Simulasi peran membantu membedakan keduanya dan membangun kepercayaan diri untuk speak up tanpa merusak hubungan. Slide 11, challenge dan respons. Definisi dan penerapan challenge adalah tindakan mempertanyakan keputusan atau kondisi yang dinilai tidak aman. Sedangkan respons adalah jawaban yang diberikan atas tantangan tersebut. Dalam E-Arm, keduanya membentuk sistem pengawasan berlapis yang memanfaatkan kepedulian seluruh awak. Budaya challenge sehat menolak sikap cuek dan mencegah kecelakaan akibat kelengahan satu orang. Komponen challenge yang efektif adalah penyampaian hormat spesifik pada perilaku atau situasi, serta segera. Respons yang baik tidak bersikap defensif, melainkan menerima, mengklarifikasi, dan jika benar, segera mengambil tindakan korektif. Kebijakan tanpa celah menjadi prasyarat agar kru tidak ragu mengutarakan challenge. Sementara, pimpinan wajib mencontohkan keterbukaan saat menerima masukan. Langkah operasionalnya dimulai dengan menentukan situasi yang mewajibkan challenge, yaitu setiap penyimpangan dari SOP. Saat seorang oiler melihat masinis akan membuka panel tanpa mematikan breaker, ia segera berkata, "Maaf masinis, menurut checklist kita harus matikan dulu breaker sebelum buka panel. Mohon izin saya matikan." Respons ideal dari masinis adalah, "Terima kasih ingatannya. Benar, silakan matikan. Saya tadi terburu." Tindakan aman dilanjutkan, dan kronologi challenge tersebut dicatat sebagai praktik baik yang memperkuat budaya keselamatan. Aturan 2 challenge yang diadopsi dari dunia penerbangan menyatakan bahwa jika seseorang telah menyampaikan challenge sebanyak 2 kali dan tidak mendapat tanggapan memadai, ia berhak dan wajib menaikkan eskalasi ke komandan tertinggi di kapal. Ini berarti oiler dapat langsung menelepon Chief Engineer atau bahkan kapten jika masinis jaga mengabaikan peringatan bahaya. Aturan ini melindungi pemberi challenge dan memastikan tidak ada kekhawatiran yang terabaikan. Slide 12. Mengelola respons negatif dan konflik. Tidak semua respons terhadap challenge bersifat positif. Sebagian penerima bisa bereaksi marah, mengabaikan, atau bahkan membalas dengan nada tinggi. Situasi ini jika tidak dikelola akan merusak iklim kerja, membuat kru enggan speak up, dan menggerus efektivitas AR. Oleh karena itu,
Kapal perlu memiliki mekanisme meredakan konflik secara profesional dan menempatkan keselamatan di atas ego individu. Prinsip penanganannya, memakai teknik deeskalasi, tunda reaksi emosi, tarik napas, dengarkan isi challenge tanpa interupsi. Klarifikasi dilakukan dengan menanyakan alasan spesifik, dan diskusi diarahkan pada fakta prosedural, bukan pada pribadi. Kepala kamar mesin berperan sebagai penengah jika ketegangan berlanjut, dan kebijakan perusahaan melarang segala bentuk pembalasan terhadap pemberi challenge. Prosedur operasionalnya dimulai ketika seseorang merasa tersinggung oleh challenge. Ia harus menahan diri, lalu merespons dengan, "Terima kasih, saya cek lagi prosedurnya." Apabila challenge ternyata kurang tepat, dijelaskan dengan data, "Saya sudah isolasi dari sisi hulu, jadi aman. Tapi saya hargai perhatian Anda." Bila pemberi challenge masih belum puas, pekerjaan dihentikan dulu, dan Chief Engineer segera dimintai mediasi. Setelah semuanya selesai, diskusi singkat dilakukan untuk memulihkan hubungan dan menegaskan bahwa semua pihak bertindak demi keselamatan bersama, bukan menyerang pribadi. Kepala kamar mesin harus proaktif membaca dinamika tim. Jika mendapati ada anggota yang cenderung menyimpan emosi pasca challenge, ia harus segera mengajak bicara empat mata. Dalam sesi itu, ia menekankan bahwa challenge adalah aset, bukan serangan, dan bahwa sikap menerima adalah tanda kepemimpinan sejati. Dengan keteladanan dari atas, hierarki yang kaku tidak lagi menjadi penghalang komunikasi terbuka. Slide 13. Penerapan IRM dalam operasi muring menggabungkan seluruh elemen IRM. Alokasi peran jelas, komunikasi closed loop antar stasiun, prioritas keselamatan di atas kecepatan, serta keberanian asertif. Bila jalur berbahaya, kegagalan komunikasi saat tambat dapat berakibat fatal, mulai dari putus tali hingga cedera parah. Oleh sebab itu, prinsip IRM dijadikan pondasi sebelum kapal mendekati dermaga. Komponen utamanya meliputi tim mooring yang terdiri dari mualim 1 dan ABI, handy talkie teruji, sop tambat, isyarat tangan standar, serta pemantauan dari CCR dan anjungan. Chief Officer sebagai pemimpin lapangan bertugas membagi titik kerja berdasarkan karakteristik dermaga dan arah angin. Sementara masinis jaga memastikan telegraf mesin siap merespons perintah kecepatan. Langkah kerjanya dimulai dengan briefing di geladak, di mana mualim membagi peran, AB1 di wing depan, AB2 di tali, oiler di buritan. Seusai cek radio dan area lontaran tali, anjungan memberi perintah maju setengah, Seacher mengulangi, dan oiler melaksanakan. Saat pelemparan tali, Chief Officer memberikan instruksi kirim tali spring. AB mengulangi, baru tali dikirim. Seorang pemantau terus memastikan tidak ada personel berada di zona snapback. Setelah kapal terikat dan mesin selesai digunakan, debriefing 5 menit, langsung dilakukan untuk mencatat pengalaman. Bahaya paling mematikan saat mooring adalah snapback, yaitu wilayah lontaran balik tali putus yang dapat menewaskan seketika. Alokasi IRM menempatkan seorang pemantau yang bertugas khusus memastikan tidak ada kaki melangkah ke zona maut ini, dan ia berkomunikasi closed loop dengan seluruh tim. Zona aman? Aman. Lanjutkan. Praktik ini mengubah prosedur diam menjadi dialog hidup yang menyelamatkan nyawa. Slide 14. Latihan simulasi IR skala kamar. Mesin simulasi RM di simulator kamar mesin memungkinkan awak kapal melatih alokasi, prioritas, komunikasi closed loop, dan challenge response dalam kondisi mendekati kenyataan tanpa risiko kecelakaan. Skenario seperti kebakaran kecil atau blackout dirancang untuk menguji kemampuan non-teknis tim. Rekaman audiovisual selama simulasi menjadi bahan evaluasi objektif yang tidak bisa disangkal. Komponen pendukung meliputi ruang simulator lengkap dengan panel kontrol, alarm suara, dan getaran mesin buatan, perangkat briefing dan debriefing, serta lembar observasi terstruktur. Instruktur bertindak sebagai fasilitator, bukan penguji, sehingga peserta merasa aman berbuat kesalahan dan belajar darinya. Metode ini terbukti efektif menanamkan refleks IRM yang akan terbawa otomatis saat kejadian sebenarnya di laut.
Prosedur simulasi diawali dengan penjelasan skenario. Tanpa membocorkan detail kejutan, tim dibagi peran parameter simulator di-check, lalu kondisi awal disetel. Begitu alarm dipicu, pemimpin tim segera mengalokasikan tugas. Electrician, periksa panel. Boiler, siapkan CO2 portable. Setiap instruksi diwajibkan closed loop dan anggota berani challenge bila menemukan perintah menyimpang. Observer mencatat frekuensi dan kualitas challenge. Simulasi diakhiri dengan debriefing bersama, memutar ulang rekaman, mendiskusikan perbaikan, dan menetapkan skor IR sebagai umpan balik bagi pengembangan individu. Keunggulan utama simulasi adalah adanya rekaman video dan data log. Selama debriefing, tim dapat melihat kembali momen ketika mereka ragu, salah ucap, atau bahkan mengabaikan challenge. Menyaksikan diri sendiri, bertindak seringkali lebih membekas daripada dinasihati instruktur. Metode ini membangun kesadaran intrinsik dan mempercepat proses perbaikan karena bukti visual sulit dibantah. Slide 15, rangkuman dan komitmen. Penerapan IA5 merangkum seluruh praktik pengelolaan sumber daya di kamar mesin, mulai dari alokasi assignment, prioritas, hingga komunikasi efektif dan budaya challenge. Keberhasilannya tidak ditentukan oleh secanggih apa peralatan, melainkan oleh seberapa kuat komitmen setiap personel menerapkan pola kerja sadar selamat. Ringkasnya, IRM adalah perekat antara manusia, mesin, dan prosedur. Manfaat utama IRM adalah pengurangan drastis kesalahan manusia, peningkatan efisiensi operasi, serta terciptanya tim yang saling mengawasi dan mendukung. Prinsip ini bukan hanya dipakai saat drill, melainkan harus hadir di setiap shift, di setiap putaran kunci Inggris, dan di setiap obrolan ringan di 2024 Rahara. Kepemimpinan kepala kamar mesin menjadi kunci dalam menegakkan konsistensi, serta memberi teladan asertif dan terbuka terhadap challenge untuk memelihara penerapan. Kapal menempelkan jadwal latihan IR di situ, melakukan audit mingguan, penggunaan closed loop, dan mengingatkan prinsip 3M manusia, mesin, manajemen setiap pergantian shift. Chief Engineer secara rutin bertanya, apa ada yang mau disampaikan? Guna membuka ruang asertivitas. Evaluasi bulanan dilakukan dengan memberikan apresiasi kepada kru yang menunjukkan praktik komunikasi dan challenge terbaik. Sehingga ARM tumbuh menjadi kebiasaan, bukan sekadar aturan di atas kertas. ARM bukanlah proyek sekali jalan, melainkan siklus perbaikan berkelanjutan yang diukur melalui audit internal, umpan balik kru, dan temuan port state control. Kompetensi IRM juga menjadi bagian dari pembaruan sertifikat STCW, di mana setiap perwira mesin harus menunjukkan bukti pelatihan penyegaran. Dengan demikian, budaya ini melekat sepanjang karier pelaut, berevolusi seiring pengalaman dan tantangan laut yang dihadapi.